Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas mengenai unsur serapan dan tata istilah bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anggi Cahyani Putri, NPM 1913053083, nomor absen 03. Nama saya Hana Salsabila Putri, NPM 1913053050, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Lina Pertiwi, NPM 1913053055, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari, NPM 1913053088, nomor absen 27. Kenalkan, nama saya Siti Lufia Dwi Putri, NPM 1913053040, nomor absen 33. Unsur serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar. Pertama, unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti reshuffle, shuttlecock, dan long march. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia dapat diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. 1. Kaidah penyerapan awalan dan akhiran dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Berikut ini beberapa kaidah penyerapan awalan dan akhiran dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. C di muka, A, U, O, dan konsonan menjadi K. Calomel menjadi kalomel. Cubik menjadi kubik. C Sansekerta menjadi S. Cabda menjadi sabda. Castra menjadi sastra. Di samping pegangan untuk penulisan unsur serapan di atas, berikut ini didaftarkan juga akhiran-akhiran asing serta penyesuaiannya dalam bahasa Indonesia. Akhiran itu diserap bagian kata yang utuh. Kata seperti standardisasi, efektif, dan implementasi diserap secara utuh di samping kata standar, efek, dan implement. At Belanda menjadi advokaat menjadi advokat. Pelaat menjadi pelat. Kedua, kaidah penyerapan huruf dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Demi kemudahan pengalihan antar bahasa dan keperluan masa depan, pemasukan istilah asing yang bersifat internasional melalui proses penyerapan dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat atau lebih yang berikut ini dipenuhi. A. Istilah serapan yang dipilih lebih cocok karena konotasinya. B. Istilah serapan yang dipilih lebih singkat jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. C. Istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Proses penyerapan itu dapat dilakukan dengan atau tanpa pengubahan yang berupa penyesuaian ejaan dan lafal. Ketiga, macam dan sumber bentuk serapan. Istilah yang diambil dari bahasa asing dapat berupa bentuk dasar atau bentuk turunan. Penulisan istilah itu sedapat-dapatnya dilakukan dengan mengutamakan ejaannya dalam bahasa sumber tanpa mengabaikan segala lafal. A. Pengaruh bahasa Sansekerta. Bahasa Sansekerta banyak digunakan sebagai moto atau slogan organisasi angkatan atau perkumpulan sebagai simbol dari jiwa organisasi. Contohnya, simbol Angkatan Darat Republik Indonesia, Kartika Eka Paksa, Bintang Pemangku Persatuan,
kewibawaan dan kejayaan cemerlang yang memperkokoh kesatuan dan ketahanan. D. Pengaruh bahasa-bahasa Eropa. Data sejarah menyatakan, pada abad pertengahan, bangsa-bangsa Eropa sampai ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1486. Sejak itu, berdatanglah bangsa-bangsa Eropa ke tanah air kita yang tentu membawa pengaruh budaya, gaya hidup, dan yang paling cepat pengaruh penambahan hasabah perbendaharaan kata. C. Pengaruh bahasa Latin. Berikut ini kosakata asal bahasa Latin yang dipergunakan dalam hasabah kosakata bahasa Indonesia seperti agitasi dan akta. D. Pengaruh bahasa Yunani. Berikut ini kosakata asal bahasa Yunani dipergunakan dalam bahasa Indonesia, diantaranya ekonomi dan farmasi. E. Pengaruh bahasa-bahasa Asia. Kosakata bahasa Indonesia diperkaya oleh bahasa-bahasa di benua Asia, diantaranya dari abad, ajal, akhirat, alim, awal, ziarah. F. Pengaruh bahasa Parsi. Beberapa kata yang dipungut dari bahasa Parsi, menurut Kubi, Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kata dastar, dewan, sanumbari, permadani, mat, dan napiri. F. Pengaruh bahasa Cina. Beberapa kosakata yang berasal dari Cina yang dimuat pada Kubi, anglo, cap, cawan, cialat, encim, takoak, tauge, gope, cepe, ceban. 4. Dampak dari penggunaan kata-kata serapan. Seringnya masyarakat menggunakan kata-kata serapan dapat menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif sebagai berikut. A. Dampak positif penggunaan kata-kata serapan antara lain, pengucapan kata-kata serapan terkenal lebih singkat daripada pengucapan kata-kata bahasa Indonesia, seperti kata diskon yang dalam bahasa Indonesianya berarti potongan harga. B. Dampak negatif penggunaan kata-kata serapan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang rendah di mata masyarakat. Kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia, bahkan bangsa Indonesia berkurang. B. Tata istilah bahasa Indonesia. 1. Pengertian tata istilah. Tata istilah ialah perangkap peraturan pembentukan istilah dan kumpulan istilah yang dihasilkannya. Misalnya, anabolisme pasar modal, demokrasi pemerataan. 2. Istilah umum dan istilah khusus. A. Istilah umum adalah istilah yang berasal dari bidang tertentu yang karena dipakai secara luas menjadi unsur kosakata umum. Contoh kalimat. Pertama, jumlah tahanan lapas Nusa Kambangan diprediksikan masih akan bertambah, disusul dengan semakin banyaknya para pengedar narkoba yang tertangkap. Tahanan sama dengan orang yang ditahan. B. Istilah khusus adalah istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja. Contoh kalimat yang pertama, meski awalnya ia menolak, akhirnya Dudi bersedia untuk menjalani operasi untuk melakukan proses amputasi pada kaki sebelah kanannya. Amputasi sama dengan proses pemotongan bagian tubuh. 3. Persyaratan yang baik dalam istilah. Ada beberapa persyaratan dalam pemanfaatan kosakata bahasa Indonesia. A. Istilah yang dipilih tidak menyimpang dari makna. B. Istilah yang dipilih harus singkat. C. Istilah yang dipilih mempunyai nilai rasa atau konotasi baik. 4. Pereka ciptaan istilah. Kegiatan ilmuwan, budayawan, dan seniman yang bergerak di baris terdepan ilmu, teknologi, dan seni dapat mencetuskan konsep yang belum ada selama ini. Istilah baru untuk mengungkapkan konsep itu dapat direka cipta sesuai dengan lingkungan dan corak bidang kegiatannya. Misalnya reka cipta istilah fondasi cakar ayam, penyangga sasrobahu, plasma inti rakyat, dan tebang pilih Indonesia telah masuk ke dalam khazanah peristilahan. 5. Pemadanan istilah. Pemadanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia dilakukan lewat penerjemahan, penyerapan, atau gabungan penerjemahan dan penerapan. A. Penerjemahan langsung. Terjemahan sesuai makna tetapi bentuknya tidak sepadan. Contohnya, supermarket sama dengan pasar swalayan. B. Ada beberapa pedoman dalam pembentukan istilah lewat penerjemahan. Yang pertama,
Penerjemahan tidak harus berasas satu kata diterjemahkan dengan satu kata terjemahannya. Contohnya, medical practitioner sama dengan dokter. Yang kedua, istilah yang berbentuk plural, pemarkah kejamakannya ditanggalkan pada istilah Indonesia. Contohnya, alumni sama dengan lulusan. 6. Penyerapan istilah. Penyerapan istilah asing dilakukan berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, mempermudah pemahaman teks asing karena dikenal lebih dahulu. Kedua, istilah asing lebih ringkas jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Yang ketiga, mempermudah kesepakatan antar pakar jika padanan terjemahannya terlalu banyak sinonimnya. Proses penyerapan istilah asing dilakukan dengan cara penyerapan dengan penyesuaian ejaan dan lafal. Contohnya, camera menjadi kamera. 7. Aspek semantik peristilahan. A. Pemberian makna baru. Artinya, kata itu dapat dikurangi atau ditambah jangkauan maknanya sehingga penerapannya lebih sempit atau lebih luas. B. Istilah sinonim. Dua istilah atau lebih yang maknanya sama atau mirip tetapi bentuknya berlainan. C. Istilah homonim. Istilah homonim berupa dua istilah atau lebih yang sama ejaan dan lafalnya tetapi maknanya berbeda karena asalnya berlainan. Istilah homonim dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada homograf. Istilah homograf adalah istilah yang sama ejaannya tetapi berbeda lafalnya. Yang kedua, homofon. Istilah homofon adalah istilah yang sama lafalnya tetapi berbeda ejaannya.